Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Faisinta Firgina Amalia dari kelas WPA 3 hari ini akan mempresentasikan tugas evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Dari jurnal yang berjudul Pengaruh dari Proses Pemasakan terhadap Total Kandungan Vitamin C serta Aktivitas Antioksidan dari Kastanya atau Castanea sativa Mill. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu hanya berfokus pada pengaruh proses pemasakan terhadap kandungan vitamin C. Lalu, pokok bahasan pada materi kali ini ada 4 bagian, yaitu Introduction, Material and Method, Result and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusion. Yang pertama, Introduction. Biji kastanya merupakan kacang yang sangat dihargai di berbagai negara Eropa bagian selatan. Dan kacang kastanya ini juga merupakan bahan makanan Mediterania sejak zaman dahulu. Masyarakat Eropa kebanyakan lebih memilih untuk memakan produk secara segar atau mentah dibandingkan dengan produk olahan. Hal itu disebabkan karena masyarakat Eropa banyak yang berpikir bahwa kandungan serta mutu kacang kastanya yang masih mentah ini memiliki nilai yang lebih tinggi serta memiliki efek terhadap kesehatan yang lebih baik. Kastanya ini mengandung bahan yang signifikan berperan dalam meningkatkan kesehatan, seperti antioksidan, L-asam askorbat, vitamin E, karotenoid, dan juga ada polifenol. Menurut penelitian epidemiologi, menunjukkan bahwa buah serta sayur memiliki efek untuk memberi perlindungan tubuh dari penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular. Zat antioksidan pada chestnut atau kastanya ini dapat memberikan efek perlindungan penyakit degeneratif yang disebabkan oleh stres oksidatif. Serta zat antioksidan ini memberikan perlindungan dengan cara mencegah radikal bebas dari biomolekul yang rusak seperti protein, DNA, dan juga ada lipid. Lalu kastanya ini merupakan salah satu dari 3 kacang-kacangan yang mengandung antioksidan yang tertinggi. Vitamin C ini merupakan istilah umum untuk sebuah senyawa yang menunjukkan aktivitas biologis dalam asam askorbat. Asam L-askorbat dan asam L-dehidroaskorbat merupakan sumber utama dari vitamin C ini. Lalu RDI ini menganjurkan asupan vitamin C untuk pria dewasa itu sekitar 90 mg per hari, serta untuk wanita dewasa yaitu 75 mg per hari. Yang kedua ada Material and Method. Dalam Material and Method ada 4 bagian, yaitu ada reagen, sample preparation, vitamin C content, dan statistical analysis. Yang pertama itu ada reagen. Pada penelitian ini digunakan standar kerja asam askorbat dan asam isoaskorbat. Lalu reagen yang digunakan dalam penelitian ini itu ada asam metafosfor atau MTA, tris-2-karboksietilfosfin hidroklorida atau TCEPHCl, asam trofluoroasetat, asam asetat, metanol PA, asam 2,2 azinobis 3 etilbenzotiazolain, 6 sulfonit atau EDPS, dan ada trol. Lalu ada juga asam format serta asetonitril. Yang selanjutnya adalah persiapan sampel. Peneliti melakukan persiapan sampel ini untuk menyiapkan kastanya ini untuk diolah supaya diketahui pengaruh dari proses pemasakan terhadap kandungan vitamin C yang ada pada kastanya. Yang pertama itu disiapkan 500 gram kastanya mentah untuk setiap kultivar yang sudah dipotong. Kemudian direbus dengan 2 liter air serta 5 gram garam selama 20 menit.
Lalu untuk pengolahan dengan cara pemanggangan ini dilakukan juga pemotongan dan juga diberikan garam sebanyak 7 gram. Lalu kacang ini dipanggang pada preheat oven elektrik dengan suhu 200 derajat Celcius selama 40 menit. Setelah diproses, baik dipanggang maupun direbus, sampel ini dikupas serta dipotong menjadi bagian yang kecil, kemudian digiling, sehingga memiliki ukuran yang seragam. Sampel ini kemudian disimpan pada suhu freezer yaitu minus 80 derajat Celcius sampai analisis tersebut dapat muncul. Baik proses pemanggangan maupun perebusan ini dilakukan dalam 3 tahap. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kandungan vitamin C. Untuk mengetahui kandungan vitamin C yang terkandung dalam kastanya setelah proses pemanggangan beserta perebusan ini dilakukan dengan kromatografi interaksi hidrofilik tervalidasi. Kemudian yang berikutnya ada analisis statistika. Analisis ini ditampilkan dalam bentuk rangkap 3 melalui analisis ANOVA 2 arah. Serta data yang digunakan ini diekspresikan sebagai mean plus minus standar deviasi. Analisis tersebut digunakan untuk memperkirakan efek setiap kultivar terhadap proses pemasakan serta interaksinya. Lalu, yang ketiga itu ada result and discussion. Kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C pada kacang kastanya merupakan jumlah dari askorbat dan asam dehidroaskorbat. Setelah secara kimiawi, asam dehidroaskorbat ini direduksi menjadi asam askorbat dengan tris 2-karboksietil fosfin. Kandungan vitamin C pada kastanya mentah ini bervariasi antara berbagai kultivar, dimulai dari 400 mg per kilogram berat kering pada kultivar lada hingga 693 mg per kilogram udara kering pada kultivar Martha Inha. Nilai ini merupakan kisaran dari konsentrasi asam askorbat dalam literatur. Martha Inha, Lamella, Trigueira, Kota, serta Longal 2 menyajikan kandungan vitamin C yang tidak berbeda secara signifikan. Dengan nilai mulai dari 550 mg per kilogram berat kering hingga 693 mg per kilogram berat kering. Serta pada kultivar Boaventura, Longal, Lada, dan Judia mengandung nilai yang jauh lebih rendah, yaitu berkisar antara 400 hingga 488 mg per kilogram berat kering. Proses pemasakan ini menghasilkan penurunan kandungan vitamin C secara signifikan. Penurunan yang terjadi pada proses ini dikisarkan antara 25-54% untuk proses perebusan, serta 2-77% untuk proses pemanggangan. Nilai ini tentu berbeda untuk setiap kultivarnya karena karakteristik yang dimiliki oleh setiap kultivar kastanya ini memiliki karakteristik yang berbeda, kandungan yang berbeda pula, sehingga pada saat dilakukan proses pemasakan atau proses pengolahan ini menimbulkan efek yang berbeda dalam kadar vitamin C yang ada pada setiap kultivar. Kemudian, ini merupakan tabel yang dicantumkan di dalam jurnal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai vitamin C antioksidan activity dari kacang kastanya yang mentah, direbus, dan juga dipanggang. Dapat dilihat dari tabel ini menunjukkan hasil bahwa kandungan vitamin C tertinggi itu ada pada kastanya yang masih mentah. Karena dapat dilihat untuk setiap kultivarnya, nilai paling besar itu ada pada bagian raw. Dan
nilai yang paling rendah kandungan vitamin C-nya itu ada pada proses roasted atau pemanggangan. Hal ini sesuai dengan pustaka yang mengatakan bahwa kandungan vitamin C ini akan menurun secara signifikan apabila dilakukan proses pengolahan. Lalu, lamela merupakan kultivar yang memiliki nilai kandungan vitamin C tertinggi pada saat mentah, yaitu 644 plus minus 61 pangkat B. Dan nilai kandungan vitamin C ini merepresentasikan mean plus minus standar deviasi dengan N sama dengan 3. Dan yang terakhir ada conclusion. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal berjudul Pengaruh Proses Pemasakan terhadap total kandungan vitamin C yang ada pada kacang kastanya atau kastanya sativamil, yaitu proses pemasakan baik dengan cara perebusan maupun dengan cara pemanggangan itu dapat merubah kandungan vitamin C secara signifikan. Meskipun demikian, walaupun vitamin C ini mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sekitar 25-54% untuk proses perebusan dan 2-77% untuk proses pemanggangan, perebusan dan pemanggangan chestnut ini masih tetap menjadi sumber vitamin C yang baik karena dapat mewakili 22,4%, 16,2%, 26,8%, serta 19,4% masing-masing dari asupan makanan yang direkomendasikan untuk pria maupun wanita dewasa. Kemudian ada referensi yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini, yaitu dari jurnal yang dituliskan oleh Barros dan kawan-kawan pada tahun 2011 dengan judul Effect of Cooking on Total Vitamin Contents and Antioxidant Activity of Sweet Chestnuts atau kastanya sativamil dalam jurnal Food Chemistry. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang saya lakukan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.